Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para jemaah sekalian, alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam ini kita kembali bertemu dan kita akan membahas buku baru. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah memperkenalkan prolog dari buku ini, yaitu buku yang berjudul Akhlak Mulia dalam Rumah Tangga. Sebagian sudah mendapatkannya, sebagian belum. Bulan depan insya Allah yang datang duluan dapat. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah, ini adalah sebenarnya bab khusus di dalam pembicaraan tentang rumah tangga yang sangat luas sebenarnya. Masalah rumah tangga itu kan, perkara rumah tangga itu kan banyak Dari sekian banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan rumah tangga, hal-hal yang harus kita ketahui berkaitan dengan rumah tangga. Kalau antum mungkin pernah mengkaji ataupun membahas tentang prinsip-prinsip dalam rumah tangga, itu sangat luas. Nah, ini bagian dari perkara yang luas itu, yaitu akhlak di dalam rumah tangga. Ini juga di dalam bab akhlak merupakan bagian yang khusus, karena akhlak itu juga luas. Berakhlak itu bukan di dalam rumah tangga aja tapi ini kita bicarakan secara khusus di dalam skop yang lebih kecil, yaitu rumah tangga. Dan boleh kita katakan kalau ingin menguji akhlak itu dari skop yang paling kecil dulu, yaitu rumah tangga. Di dalam rumah kita, di tengah-tengah keluarga kita, terhadap anak istri kita, terhadap pasangan hidup kita, yang mana interaksi kita dengan mereka pasti lebih banyak daripada yang lainnya. Maka ini adalah bagian yang khusus juga di dalam bab akhlak, yaitu di dalam muamalah kita dengan keluarga kita, terutama dengan istri kita, dengan suami kita. Jadi ini bisa dikatakan pecahan dari suatu pembahasan yang besar, supaya lebih fokus saja sebenarnya Bab pertama, silakan lihat halaman 15. Akhlak mulia, kunci bahagia rumah tangga. Bahagia itu kan di hati, hati yang bahagia. Kalau hati itu senang, bahagia dia. Tapi kalau hati itu sedih, dia berduka. Jadi bahagia itu sebenarnya adalah amal hati. Bagaimana membuat hati kita bahagia.
salah satu yang membuat bahagia adalah ketika kita mendapatkan kebaikan dari orang lain. Betul nggak? Kalau kita dikasih pemberian, senang nggak? Bahagia nggak? Bahagia. Dikasih buku kan itu ya, senang. Iya. Pemberian itu membuat kita bahagia. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, akhlak mulia ini adalah anugerah yang sangat agung yang kita berikan kepada orang-orang yang kita cintai. Dan apabila kita menerima pemberian berupa akhlak, itu tentunya lebih menyenangkan daripada pemberian materi. Ya, maka dikatakan bahwa akhlak itu juga sedekah. Bukan uang aja sedekah, bukan. Tapi akhlak juga sedekah. Contohnya apa? Senyum, kan begitu ya. Nabi mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah apa? Sedekah. Jadi bukan bersedekah dengan materi saja. Bahkan kadang-kadang ini ya, kita diberi senyuman itu lebih membahagiakan daripada diberi materi, walaupun sama-sama bahagia kita menerimanya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Oleh karena itulah akhlak mulia ini adalah kunci bahagia di dalam berumah tangga. Ya. Ketika kita memberikan kebaikan, saling memberikan kebaikan kepada pasangan kita, ini akan menumbuhkan kebahagiaan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Bahkan bisa kita katakan bahwa dasar bahagia itu adalah hati, ya, yang mendapatkan kebaikan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Kalau kita ingin membahagiakan orang lain, maka perlakukanlah dia dengan apa? Dengan baik, ya. Maka dari itu sedekah saja, itu sedekah berupa materi ya, itu bisa batal atau hilang kesannya, ya, kesan bahagianya apabila diiringi dengan keburukan, dengan akhlak yang buruk. Ya, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hapus sedekah kamu, yaitu sedekah materi ya, dengan apa? Dengan akhlak yang buruk. Dengan akhlak yang buruk. Dengan apa? Al-mannu wal adha. Al-man itu apa? Siapa yang tahu al-mannu itu apa? Mengungkit-ungkit pemberian yang sudah kita berikan. Al-adha menyakiti hati orang yang menerima. Ini dua-duanya ini akhlak yang buruk. Coba bayangkan materi yang diberikan ternyata itu bisa hilang, ya, kita katakan berkahnya hilang, tujuannya ya tidak tercapai tujuannya, itu membuat bahagia apabila diiringi dengan akhlak yang buruk. Maka Allah mengatakan dalam ayat yang sebelumnya, ya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Ya, kata-kata yang baik, ini akhlak ya, dan ucapan maaf. Kita nggak bisa beri ini, ya kita kasih kita kasih maaf aja, maaf Pak, gitu. Ya, itu lebih baik daripada apa? Sedekah yang diiringi dengan apa? Kata-kata yang menyakitkan. Ya, memang diberi tapi nggak enak ujungnya, kan begitu ya. Diiringi dengan kata-kata yang merendahkan, misalnya menghinakan, membuat malu orang yang menerima, kan begitu ya. Nah, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Karena akhlak yang buruk ini yang terluka karenanya adalah hati. Dan hati itu sensitif. Lebih sensitif daripada anggota-anggota badan kita yang lain atau anggota-anggota tubuh kita yang lain. Kalaulah tangan kita terluka, kepala kita terluka, atau apapun itu terluka, bagian luar maupun bagian dalam, itu bisa sembuh. Tapi kalau hati yang sudah terluka, ini susah sembuhnya.
Para jamaah yang dimuliakan Allah, maka akhlak mulia inilah yang menjadi kunci utama untuk meraih bahagia di dalam berumah tangga, dan ini harus diwujudkan. Ya, ini harus jadi platform di dalam berumah tangga itu, yang harus dibicarakan di depan istilahnya. Jangan dibicarakan di belakang, ini nanti nyesal kemudian itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka Nabi ketika menganjurkan para pemuda-pemudi untuk memilih pasangan agar mereka melihat apa? Akhlak. Iya, ini penting, karena kalau tidak kita akan, kata Nabi apa? Taribat yadak, kamu akan menyesalinya, ya, kamu akan merana, kamu akan sengsara, ya. Nah, jadi ini salah satu, ya, kita katakan perkara yang penting di dalam rumah tangga, bahkan dia merupakan kunci untuk meraih bahagia. Kenapa akhlak mulia ini penting di dalam rumah tangga, di dalam, ya, kita katakan menjalin hablun minan nas, yaitu hubungan suami istri. Mengapa? Mengapa akhlak mulia ini menjadi penting? Kenapa? Ayo, kenapa penting dia? Kenapa sangat urgen? Karena untuk keharmonisan, ya. Yang lain, ya, ketentraman, sama aja itu, harmonis, tentram, damai. Tujuan, ya. Yang lain, mengapa akhlak mulia itu menjadi penting? Mendapatkan surga, langsung surga. Ya, ya, maksudnya yang apa namanya, yang berkaitan dengan apa yang kita hadapi, ya, di dalam rumah tangga. Itu sudah kita, jawabannya ada di poin kedua ataupun subbab di dalam bab yang besar itu, yaitu apa? Rumah tangga itu seperti bahtera yang berlayar di lautan lepas, ada ombak, ada badai, ada angin kencang dan lain sebagainya. Artinya apa? Banyak masalah-masalah yang akan kita hadapi di dalam rumah tangga. Artinya berumah tangga itu nggak mulus-mulus terus, betul nggak? Kenyataannya kan seperti itu, ya. Iya, kenyataannya seperti itu. Banyak masalah. Mungkin di awal-awal nggak ada masalah, tapi ya mungkin tinggal tunggu waktu aja. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ini bukan nakut-nakuti. Ya, tapi memang seperti itu. Pasangan lawas mungkin sudah memahami kata-kata ini, tapi bagi anak-anak muda mungkin apa seperti itu. Iya, seperti itu. Nggak semuanya indah, Pak. Ya. Nah, ya memang sebelum kita mengenali pasangan hidup kita lebih jauh, segalanya kelihatannya baik-baik saja. Ya. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, ya biasalah, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ketika kita menyadari hal itu, bahwa akan ada masalah-masalah yang kita hadapi, maka akhlak mulia ini adalah modal yang paling penting untuk menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga. Penyelesaiannya sebenarnya akhlak mulia itu. Banyak kita hadapi curhatan-curhatan, laporan-laporan masalah rumah tangga. Ya, jawabannya, jalan keluarnya, solusinya adalah keduanya memperbaiki akhlak. Ya, selesai masalahnya. Tapi kalau sulit berakhlak mulia, sulit juga penyelesaiannya. Nggak selesai. Kayaknya aja selesai, tapi nggak selesai. Besok-besoknya ngelapor lagi. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, paham, ya? Nah, seperti itu. Jadi ini modal yang paling penting untuk menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga. Nah, kalau masalah-masalah rumah tangga yang pasti ada, ya, pasti ada. Kenapa saya katakan pasti ada? Kenapa? Hasil penerawangan atau gimana? Atau ngadi-ngadi itu gimana?
Saya katakan pasti ada. Masalah-masalah rumah tangga pasti ada. Betul nggak? Hasil penerawangan? Enggak. Pengalaman. Macam tahu aja. Iya, pasti ada. Saya katakan pasti ada. Kenapa? Karena rumah tangga yang paling baik di atas muka bumi itu rumah tangga Nabi juga ada masalah. Kalau rumah tangga Nabi ada masalah, masa rumah tangga kita nggak ada? Ya pasti ada lah, ya. Nah, cuma ada yang bisa menyelesaikannya sendiri, ya, tahu penyelesaiannya tanpa harus melapor ke pihak ketiga. Maka gunanya antum menuntut ilmu itu salah satunya. Enggak semua masalah rumah tangga harus melibatkan pihak ketiga. Kadang-kadang malu juga pihak ketiganya. Ya, malu mendengarkan laporan. Kadang-kadang yang lapor nggak malu itu. Ya, dalam hati ini kok nggak malu gitu ya. Tapi ya dengerin juga lah, namanya juga ngadu gitu ya, kita sebagai penengah mungkin ya. Ya, tapi kalau bisa nggak harus melibatkan pihak luar sebenarnya, paham ya? Nah, seperti Nabi, ya Nabi bisa menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga tanpa melibatkan pihak luar, gitu. Dan masalah-masalah rumah tangga Nabi itu kalau antum pelajari satu demi satu masalah yang ada di dalam rumah tangga beliau itu selesai dengan akhlak mulia, ya, selesai dengan akhlak mulia. Kenapa harus melibatkan pihak ketiga? Karena masalah akhlak gitu. Sehingga harus ada penengahnya gitu ya. Harus ada penengahnya itu. Paham? Iya. Nah, ketika masalah-masalah ini bisa kita atasi, itu adalah modal penting untuk meraih bahagia. Itulah yang kita inginkan kan begitu ya. Itulah goals-nya para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Dan masalah rumah tangga itu bertubi-tubi. Boleh saya katakan seperti pepatah, esa hilang dua terbilang. Ya, satu selesai lain lagi muncul, macam-macam pemicunya. Kadang-kadang pemicunya masalah ekonomi, itu paling banyak. Ya, yang kedua masalah anak, kan begitu ya. Yang ketiga ini enggak kalah banyak juga apa? Campur tangan pihak luar, baik itu keluarga suami, keluarga istri. Ya, yang ketiga adalah faktor-faktor yang receh sebenarnya, artinya bukan masalah penting, tapi dibesar-besarkan gitu ya. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah. Baik. Jadi ketika ini bisa diselesaikan, maka ya kita pun bisa mewujudkan apa yang sering dikatakan orang, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Itu kata-kata indah sekali. Sakinah itu artinya tenang, mawaddah itu cinta, rahmah itu kasih sayang. Wah, ya kadang-kadang terwujud itu. Enggak. Kalau akhlak mulia itu enggak ada di dalam rumah tangga. Di mana tenangnya? Ya, di mana cinta dan kasih sayangnya? Kalau akhlak itu tidak ada di dalam rumah tangga, para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka kita sebutkan di sini di halaman 19 ya, rumah tangga itu ibarat sebuah bahtera. Enggak selamanya mulus seperti kita berlayar. Ya, kadang-kadang tenang, tiba-tiba apa? Ada angin kencang, tiba-tiba ada ombak yang menggulung, macam-macam. Enggak terduga. Masalah-masalah rumah tangga itu enggak terduga, para jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi satu penyelesaiannya, ya, kunci utama penyelesaiannya adalah akhlak mulia, yaitu dari pengalaman kita menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga atau pasangan-pasangan yang menghadapi masalah-masalah di dalam rumah tangga mereka, itu bisa ketemu titik temunya itu pada akhlak mulia. Titik temunya itu ya, ketika keduanya mampu memahami ini ya, bisa ketemu di situ, di akhlak mulia itu, selesai, ketemulah ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah, maka dari itu kita tulislah
buku ini ya, buku Akhlak Mulia dalam Rumah Tangga. Mungkin dengan berkata kan sudah ada buku sebelumnya yang kita bahas apa? Surat Terbuka untuk suami dan untuk istri. Itu kan luas sekali pembahasannya sampai masalah mencari nafkah, ini itu luas. Nah, ini khusus ya. Dan ini juga kita ambil dari buku Ensiklopedia Akhlak Salaf. Tapi itu kan luas. Nah, ini kita khususkan yang berkaitan dengan apa yang kita butuhkan di dalam rumah tangga kita, para jemaah yang dimuliakan Allah. Baik. Nah, maka itu kita tuliskan tuh di halaman 22, coba kesimpulannya ya. Kunci untuk menyelesaikan setiap perselisihan adalah akhlak mulia. Ya, kunci untuk menyelesaikan setiap perselisihan adalah akhlak mulia. Ya, kita ingin mendamaikan dua pihak, misalnya ini yang bertengkar gitu ya. Yang satu susah untuk diarahkan pada akhlak mulia, nggak ketemu itu biasanya. Ya. Nah, nggak akan ada kata damai. Bagaimana kita bisa mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-sulhu khair", berdamai itu adalah lebih baik. Kalau kita tidak ada niatan ya ataupun iktikad baik untuk menyelesaikannya dengan ya kita berakhlak mulia. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya, wallahu alam bisawab. Baik. Nah, akhlak pertama yang penting untuk kita miliki, bahkan keduanya ya, suami maupun istri ya, kedua-duanya ini adalah sabar. Pentingnya kesabaran ya, pentingnya kesabaran. Sabar ini mungkin kalau kita ngaji, sudah berkali-kali kita ngaji sabar istilahnya, materinya sabar kan gitu ya. Nah, kita sudah mengilmuinya, kita sudah tahu itu, bahkan sudah sering ya, dalil-dalilnya juga sudah hafal di luar kepala, karena di luar kepala lupa namanya luar kepala lupa ya. Tapi praktiknya itu yang susah ya, betul ya, eksekusi di lapangannya itu yang susah. Sabar ini, para jemaah yang dimuliakan Allah, sementara itu sangat penting. Dan ini sebenarnya bukan hanya dalam rumah tangga, di mana-mana, di jalan raya perlu sabar. Kalau enggak kan ribet, masalah aja yang ada. Apalagi di dalam rumah tangga sangat diperlukan. Kenapa? Karena tiap hari kita ketemu pasangan kita, tiap hari, hampir tiap hari lah ya. Nah, yang mungkin enggak LDR satu di sana satu di sini gitu ya, hampir tiap hari lah kita ketemu pasangan kita, minimal malam-malam kan gitu ya, malam hari. Kalau kerjanya pagi petang, pagi-pagi pulang malam ya malam lah ketemu kan begitu ya. Nah, keduanya ini harus menanamkan sifat sabar ini pada diri mereka, saling sabar satu sama lainnya, musabarah, saling sabar gitu. Artinya ini timbal balik, dua arah, bukan satu arah. Sabar satu arah itu susah. Istri aja yang sabar, suami nggak sabaran, kan susah itu. Atau sebaliknya, suami aja yang sabar, istri nggak sabaran, susah nggak? Susah. Jadi sangat diperlukan kita pengertiannya, yaitu untuk bisa saling sabar. Sebagaimana kita merasakan beratnya sabar, demikian juga pasangan kita juga bisa memahami itu, bahwa sabar itu memang berat. Maka jangan saling menguji kesabaran. Ini kadang-kadang suka kali nguji-nguji kesabaran orang gitu ya. Dia diuji KO. Tapi suka kali nguji-nguji kesabaran orang lain. Paham maksudnya? Mancing-mancing supaya marah, Pak. Mancing-mancing supaya emosi, supaya nggak sabar dia. Memangnya kita mampu
Kalau dipancing-pancing untuk tidak sabar, bisa sabar. Dipancing-pancing marah, kemudian kita bisa sabar. Maka dari itu ini diperlukan pengertiannya untuk saling sabar, namanya musabarah. Saling sabar satu sama lainnya, para jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, sehingga kita bisa merasakan, ya, ketika kita sabar, ya, menghadapi pasangan kita, kita mengerti bahwa dia juga berat untuk sabar menghadapi kita. Jadi saling sabar satu sama lain, para jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, itu salah satu hikmah kita diciptakan dengan sifat yang berbeda-beda. Supaya apa? Supaya kita bisa saling sabar. Kalau enggak ada sabar. Manusia sama semua, iya kan? Satu tipe semua. Apa manusia satu tipe? Kalau manusia satu tipe semua, plek, seperti robot, Pak. Bayangkan itu. Tapi manusia kan tidak robot, bukan robot manusia itu, ya kan? Nah, robot dia bisa diprogram yang sama, semuanya sama, seragam semua, gitu ya. Manusia enggak. Bahkan kembar yang kelihatannya sepertinya sama, kembar identik namanya, Pak, ya. Kembar identik itu, ya. Betul-betul mirip begitu, nggak bisa dibedakan gitu ya. Tapi tetap memiliki sifat yang berbeda, nggak sama persis, beda. Bahkan ada kembar identik, sifatnya berbeda gitu. Sifatnya berbeda. Saya punya teman, ya, kembar itu, kembar identik. Sangkin miripnya itu, kita nggak tahu itu, apalagi kalau pakai pakaian yang sama itu. Bingung istrinya nanti itu gimana bedakan. Sangat identik, Pak. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala, ya. Untung orang tuanya nggak kasih nama Mungkar dan Nakir gitu, ya. Suar sawir itu. Ya, begitulah. Tapi nah ini sifatnya itu jauh berbeda. Sifatnya jauh berbeda. Yang satu pendiam, yang satu aktif. Jadi kita bisa tahu mana yang ini, mana yang A, mana yang B dari sifatnya itu. Oh, ini yang ini nih. Begitu itu. Padahal mirip sekali. Ya, jadi nggak ada manusia yang punya sifat yang sama persis. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita bisa saling sabar satu sama lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Furqan ayat 20, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Dan kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Atasbirun artinya bersabar menghadapi orang lain, karena kita nggak sama. Sebagaimana rezeki manusia nggak ada yang sama. Walaupun kita ingin meniru rezeki orang lain, nggak akan bisa sama. Apa yang dilakukannya kita lakukan juga, ya. Bisa sama rezeki? Nggak bisa. Sebagaimana garis tangan nggak ada yang sama juga. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada manusia berbeda-beda. Ada yang dilebihkan di sini, dikurangi di sini, kurang lebih rezeki itu. Ya, Allah nggak zalim, merasa nggak dapat rezeki, enggak. Merasa orang lain yang lebih besar rezekinya, enggak. Maka jangan hasad. Kenapa? Orang yang hasad tuh nggak ngerti rezeki dia. Orang hasad nggak ngerti rezeki. Allah kasih rezeki macam-macam bentuknya, dan itu nggak sama. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, apalagi menghadapi manusia yang berbeda-beda sifatnya. Kita dan pasangan kita jelas bukan kembaran. Ya, bagaimanapun cocoknya, kata orang bak pinang dibelah dua, itu ungkapan menunjukkan bahwa sangat cocok sekali, ya, gitu ya. Sangat cocok sekali, klop sekali,
satu chemistry katanya, macam-macam lah ya, tapi ya tetap berbeda. Para jemaah yang dimuliakan Allah, apalagi seiring dengan berjalannya waktu, makin terkuat satu demi satu, kan begitu ya. Nah disitulah ya, karena rumah tangga ini ya semakin jauh kita berjalan, semakin banyak ya perkara-perkara ya, terutama ya, yang berkaitan dengan kesabaran itu yang harus kita miliki. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya, maka pasangan yang berhasil membina rumah tangga dalam waktu yang lama itu pasti mereka sabar. Itu aja yang bisa bertahan, Mbak, itu orang-orang sabar. Hanya orang yang bersabarlah yang bisa mempertahankan biduk rumah tangganya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kalau enggak bubar terus ya, gonta-ganti terus ya, bongkar pasang terus ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Dan salah satu bagian terberat dari sabar itu kan luas ya. Nah, salah satu bagian yang terberat dari sabar itu adalah sabar menghadapi orang lain. Ya. Ada ungkapan Imam Syafi'i, ghayatun nas ridon nas ghayatun la tudrak. Kepuasan orang lain adalah sesuatu yang enggak akan bisa kita wujudkan. Gimana pun kita ingin membuat orang lain puas, kadang-kadang enggak bisa. Ya. Nah demikian. Jadi paling berat dari sabar itu adalah sabar menghadapi orang lain. Ya nggak salah jauh-jauh orang, kalau pasangan hidup kita kan ya mungkin sudah sering kita hadapi. Orang yang baru kita temui saja nggak mudah menghadapinya. Ya, ini orang yang baru kita temui misalnya di jalan raya lah, yang bisa kita katakan ya siapa dia siapa kita kan gitu ya. Nah, tapi itu juga susah menghadapinya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah apalagi pasangan hidup kita ya. Maka dari itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang para nabi yang diuji dengan istri mereka. Siapa? Nabi Nuh dan Nabi Lut. Itu istri nabi itu. Istri nabi diuji. Para nabi itu dengan istri-istri mereka. Ya, apakah bisa bersabar? Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka Nabi berpesan dalam sebuah hadis, ya, la yafrakanna mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha ghairahu. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Artinya seorang suami membenci istrinya, atau sebaliknya seorang istri membenci suaminya. Jika ia benci salah satu atau sebagian akhlaknya, tentu ia ridho sebagian yang lain. Artinya bisa menerima sisi gelapnya juga, bisa memahami. Ada bagian yang gak enaknya, ada. Nggak semuanya enak kan begitu ya, nggak semuanya seperti yang kita inginkan. Paham? Iyalah, istri kita itu kan bukan nabi, bukan malaikat juga. Sama juga, suami kita juga bukan nabi, bukan malaikat. Maka jangan dibanding-bandingkan dengan orang lain, nggak bisa. Apalagi dibandingkan dengan nabi, kan gitu ya, jauh. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka Nabi mengatakan ada hal lain, sisi lain yang kamu bisa terima darinya, ridho sebagian yang lain. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, dan itulah dia salah satu kita katakan tujuan di dalam berumah tangga, yaitu saling melengkapi satu sama lain. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Mereka itu pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Yaitu saling menutupi,
ya saling melengkapi, ya satu sama lainnya. Itu proses yang harus kita jalani, yang harus kita lakukan sepanjang berumah tangga. Proses perbaikan, melakukan islah, perbaikan, kan begitu ya. Itu tujuan kita jadi suami, itu tujuan kita jadi istri, melengkapi, menyempurnakan pasangan kita kalau ada kurang-kurangnya. Apa mau terima sempurna begitu? Kalau istri antum sempurna, mungkin bukan jadi milik antum. Mohon maaf ya. Iya. Pak ya, maka jangan kegeeran lah. Menuntut istrinya harus begini macam mau menikah dengan bidadari surga, kan begitu ya. Kalau ada seperti itu, mungkin bukan jadi istri antum. Nggak pantas mungkin, kan gitu ya, nggak cocok juga. Ya jadi maklumi aja itu. Demikian juga ibu-ibu, ya. Jangan menuntut kesempurnaan pada suami. Kalau suaminya sempurna, mungkin ibu bukan jadi istrinya. Mungkin dia akan cari istri yang lain yang lebih baik daripada ibu. Maka jangan kegeeran juga. Sama aja nih. Maka jangan saling kegeeran lah begitu ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, maka Nabi mengatakan di sini, ya, kalaulah dia nggak suka, ada yang nggak ridho, nggak terima dia, mungkin ada sisi lain yang bisa dia terima dari istrinya, dari pasangan hidupnya, ya, dan selebihnya sabarlah, ada gitu. Yang bisa diterima terima, yang nggak bisa diterima, ya sabar. Maka lengkaplah, kan begitu, lengkaplah dia. Kalau yang bisa diterima kan, wah ya udahlah, namanya juga suatu yang kita ingin, yang kita sukai, yang kita harapkan, kita inginkan, ya. Tapi yang tidak kita sukai, disitulah perlu kita bersabar. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bishawab. Jadi sabar ini juga merupakan salah satu kunci dan solusi dalam mengatasi dan menyelesaikan banyak problematika rumah tangga. Ya, saya pernah menyampaikan di sini, ada seorang istri curhat, bukan curhat itu, dia ingin konsultasi rumah tangga. Yang dilaporkannya, yang diadukannya suaminya. Itu datang dengan kertas yang sudah ditata, ditulis rapi. Ya, artinya udah, itu belum lagi syarahnya itu. Jadi dia datang itu udah ditulisnya itu poin-poinnya itu. Nah, satu banyak gitu ya. Nah, soalnya kalau seperti itu kan nggak mungkin pada waktu tanya jawab kan begitu ya. Bacakan pertanyaannya aja udah habis waktunya begitu ya. Curhatlah dia sambil pering, Ustadz ini masalah kami gini. Waduh, itu dengarkannya pegel. Kita ini kapan ibu ini berhenti ngomong gitu ya, kapan dia diem gitu. Ternyata banyak gini gitu yang dilaporkan itu cuma suaminya aja, nggak ada orang lain di situ. Suaminya pokoknya begitulah, nggak ada, kayaknya nggak ada bayinya gitu. Ya. Kalau dibandingkan dengan Firaun, kalah Firaun. Gitu ya. Saya juga nggak tahu juga bener nggak kan gitu ya. Kok ada orang sejahat itu, seburuk itu, sekejam itu, itu kan begitu ya. Nggak yakin juga saya gitu ya. Tapi kita dengerin lah. Gini. Oh ya udah. Ini kan perlu cross check sebenarnya kan begitu ya. Tapi untuk waktu itu kan nggak ada suaminya. Kalau ada suaminya bisa langsung cross check itu. Tapi nggak ada suaminya, udah. Setelah kayaknya nggak selesai, saya tanya, Bu, udah selesai? Udah, katanya. Pertanyaannya apa? Bingung dia. Ya, bingung, namanya apa bingung gitu. Ya, itu Ustadz yang saya bacakan tadi. Ya, kalau ditulis buku jadi bestseller mungkin. Curhat seorang istri. Ya, jadi pertanyaannya gimana? Waduh, bingung dia. Dia berkata, ya gimana
solusinya Ustaz? Cuma itu pertanyaannya. Cuma itu pertanyaannya, laporannya yang panjang. Saya berkata kepada ibu itu, istri itu, kepada akhwat itu, ya sabar Bu, diam. Apa Ustaz? Sabar. Cuma itu. Iya. Kayaknya berat itu. Itu memang sisi yang berat itu. Memang solusinya itu ya sabar dulu lah. Ya kan? Nah, masalah seabrek itu macam menu di restoran gitu. Gimana bisa selesai? Yang bener aja kan begitu ya. Yang realistis saja. Dengan masalah sebanyak itu kemudian minta penyelesaian dengan satu kata, ya sabarlah. Sabar Bu. Cuma itu, iya. Kalau ibu bisa selesai itu. Aduh ya, para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Begitulah dia ya. Satu contoh para jemaah yang dimuliakan. Masalah rumah tangga itu banyak. Ya. Maka pintu gerbang untuk menyelesaikan masalah yang banyak itu, berpintu-pintu dan berjendela-jendela itu adalah sabar. Pintu gerbang utama itu harus terbuka. Kalau enggak terbuka yang lainnya. Itulah sabar itu. Kalau akhlak mulia itu kita katakan secara umum ya, maka pintu gerbangnya itu akhlak mulia kan banyak itemnya ya. Ya. Yang pertama itu ya sabar. Dengan sabar ya kita bisa melakukan akhlak mulia yang lain. Terbuka semuanya itu. Ya, terbuka semuanya. Kita bisa mencurahkan kasih sayang, kita bisa berlemah lembut, kita bisa bertutur kata yang santun. Itu semuanya harus terbuka pintu gerbang yang namanya sabar. Kalau enggak bisa Pak. Ya kan? Ya. Taib sudah Isya. Kita azan dulu, nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Silakan muazin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Taib. Ya, kita lanjutkan seperti biasa ya. Setelah itu baru kita mengerjakan sholat isya. Taib. Demikian ya. Kita sampai di pembahasan itu, yaitu bagian awal ya. Akhlak mulia adalah kunci di dalam meraih kebahagiaan di dalam rumah tangga. Dan di antara bab akhlak mulia itu ya, yang paling penting, gerbang utamanya, pintu utamanya adalah apa? Sabar ya. Nah, demikian. Baik, nanti akan kita lanjutkan, mohon dicatat yang punya buku, yaitu bab ikhlas ya, ikhlas berikutnya ya, pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Baik. Ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya suami istri itu ada tabungan masalah. Tabungan, nabung masalah. Sejak sebelum akad juga sudah punya masalah. Oh ya, sebelum akad ngapain Pak? Nanti suatu saat nanti akan meledak. Gitu. Oh ya. Ya, jadi dijumlahkan semua, akhirnya meledak. Iya. Nah, bagaimana caranya ini? Bukan sudah sabar, tahan. Nanti suatu saat akan. Itu belum sabar itu. Itu belum sabar berarti. Kalau belum plong itu belum sabar, Pak. Berarti nggak sabar itu. Sabar itu kita apa kata Allah? Ya. Allah mengatakan isbiru wasabiru. Isbiru wasabiru. Sabar itu lanjutannya adalah sobir. Musabaroh, saling sabar. Iya, kan ditahan. Iya, makanya harus ada saling sabar. Makanya saya katakan sabar dari satu arah itu susah. Nanti ya seperti api dalam sekam. Paham maksudnya? Kenapa tadi kita sebutkan perlunya saling sabar? Antum punya masalah dengan orang lain, antum sabar, dia nggak mau tahu, gimana? Selesai? Enggak. Kenapa? Enggak ada musabarah di situ. Iya. Maka kunci menyelesaikan masalah itu adalah musabarah, saling sabar. Dia sabar, kita sabar, kan ketemu. Selesai. Ya, maksudnya mungkin perlu kan ada batasan, jangan sampai nanti meledak gitu kan. Iya. Ayat mana yang dipakai sehingga bahwa sabar ini ya memang harus sabar, jangan sampai ada ledakan lagi nanti. Iya itu. Pakai ayat mana Pak Ustaz? Ya itu tadi udah saya bacakan. Paham nggak paham maksudnya musawarah? Tawasi bil haqqi wasabri, saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Ya, Allah mengatakan ayat isbiru wasabiru, sabar dan saling sabar. Di dalam bab rumah tangga, di dalam hubungan suami istri perlu saling sabar. Maka keduanya harus menasihati untuk saling sabar supaya ketemu. Tadi saya contohkan, jangankan masalah dengan istri kita, dengan orang lain lah yang mungkin agak ribet ya. Itu bisa selesai jika keduanya saling sabar. Ya kan? Di jalan raya aja Pak, contohnya ya, antum senggolan dengan orang lain, paham? Nggak tahu lah siapa yang benar siapa yang salah, kan gelap. Kan gitu kadang-kadang masalah di jalan raya itu ya. Tapi saling sabar, dia sabar kita sabar, kan bisa berujung damai. Tapi kalau enggak, kita aja yang sabar, ya nggak bisa lah. Dia marah-marah kan gitu ya, dia kayaknya agresif gitu ya, nggak selesai.
Ya, kalaupun dianggap selesai, besok dia datang lagi gitu, tuntutnya gitu kan gitu ya. Tiba-tiba udah datang laporan polisi gitu ya. Nah, berarti enggak, makanya as-sulh. Sulh itu apa? Perdamaian. Yang kata Allah as-sulhu khair, itu bisa terwujud jika saling sabar. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, demikian ya. Kita jawab ini. Dan masalah itu nggak perlu juga ditumpuk-tumpuk gitu ya. Lari dari masalah itu buat masalah. Ya Pak? Lari dari masalah itu buat masalah. Masalah hidup juga sama. Antum punya masalah hidup, jangan lari darinya. Paham? Satu demi satu masalah hidup itu harus diselesaikan. Karena Allah kasih jawaban. Jawabannya di mana? Di dalam Al-Quran. Ya, kalau kita baca Al-Quran, itu jawaban kehidupan. Masalah apapun ada jawabannya di dalam Al-Quran. Kalau kita bacanya dengan tadabbur ya, itu ilmu yang, samudra ilmu yang gak akan habis digali Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Apalagi masalah rumah tangga. Makanya perlu mencapai kata apa? Damai, kan begitu ya. Masalah itu kan kalau kita berusaha selesaikan, ada masalah kita selesaikan sampai tercipta kata damai. Sebagaimana kita sebutkan, damai itu biasanya terwujud kalau saling sabar. Bisa ketemu, Pak. Komunikasi pun enak gitu. Kalau saling sabar, bisa bicara yang santun kan gitu ya. Nah, kenapa? Saling sabar. Kalau enggak kan, apalagi dua-duanya, itu susah itu. Satu pihak aja susah. Betul enggak? Iya Pak ya. Nah, suami aja yang sabar, makan hati Pak, lama-lama meledak juga kan itu ya. Ya kan, nah, sama aja. Istri aja yang sabar. Nggak bisa Pak, meledak juga akhirnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Taib. Assalamualaikum, apakah sabar ada batasnya? Ini sering kali ditanyakan. Jawabannya kan sebenarnya sudah paham ini. Cuma masalahnya adalah eksekusi di lapangannya yang susah. Kan begitu. Pertanyaannya ini sering ditanyakan. Besar kemungkinan yang bertanya sudah tahu jawabannya juga gitu ya. Tapi yang kenapa ini muncul dalam pertanyaan? Karena kayaknya di dalam kenyataannya susah. Betul nggak? Realita di lapangan berbicara lain, kan begitu ya. Kayaknya nggak bisa sabar, ya. Sabar terus akhirnya kan gitu ya. Akhirnya muncullah kayaknya ada batasnya ini, ya. Kan jelas sabar itu nggak ada batasnya, nggak berbatas sabar itu. Bahaya sabar itu berbatas, bahaya sekali Bun. Itulah tujuan setan sebenarnya. Bagaimana kita nggak sabar, itu dia. Tujuan setan itu. Tujuan iblis itu bagaimana kita nggak sabar. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Dan itu sangat berbahaya. Jangan ada dalam pikiran kita sabar itu ada batasnya. Karena itu artinya kita mau nggak sabar. Apa? Mau meletakkan sabar itu. Bayangkan orang yang nggak sabar gimana Pak? Dalam segala hal nggak sabar itu membawa malapetaka, betul nggak? Dalam segala hal, saya katakan dalam segala hal, nggak sabaran itu, ya, itu mendatangkan keburukan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, berapa banyak ya kita jatuh dalam keburukan, dalam apa namanya kita katakan ya, dalam malapetaka, bencana. Kenapa? Seandainya tadi sabar aja sedikit sedikit gara-gara nggak sabar aja kan begitu ya, kita sesali itu. Wallahu a'lam bishawab. Apa ada doa-doa khusus bagi istri yang pemarah?
ya doakan sajalah supaya hatinya lembut, kan begitu ya. Selain didoain, jangan lupa juga dinasihati, ya kan? Dinasihati. Manusia itu sebenarnya perlu dilembutkan hatinya, karena kalau hati yang keras itu susah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, bagaimana supaya hati istri itu lembut? Nah ini jadi masalah kan, itu ya. Maka perlakukanlah dia dengan lemah lembut. Orang yang kita perlakukan dengan lemah lembut, dia akan melembut juga, mulai dari suaranya kan, gitu ya. Yang tadinya tinggi jadi rendah, ya kan? Nah, kemudian apa? Sikapnya ataupun aksinya yang tadi agresif jadi apa? Cooling down kan, gitu ya. Dan itu akan merembet kepada apa? Hatinya yang tadinya keras jadi lembut. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mengatakan, Ustadz, gimana kalau dia berkata itu sudah watak saya? Ada tuh istri atau suami yang memang wataknya seperti itu. Apakah ada seperti itu orang yang punya watak seperti itu? Ada. Karena manusia diuji dengan berbagai macam ujian. Sebagaimana ada orang yang lahir miskin, ada yang kaya, kan begitu ya? Ada enggak? Ada orang yang lahir di atas duit, Pak. Lahirnya di atas duit, coba. Ada yang ya memang nasibnya lahir, Pak, ketahan di rumah sakit, nggak mampu keluar. Ada nggak? Macam-macam kan? Ya itu juga manusia lahir juga dengan membawa berbagai macam sifat dan karakter. Ada yang dapat karakter yang baik, ada yang sebaliknya. Ya, tapi apakah watak karakter sifat yang buruk ini nggak bisa dirubah? Bisa. Watak apapun yang negatif pada manusia bisa dirubah, ya, bisa dirubah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bishawab. Ya kalau kita apes-apesnya lah, dapat istri yang memang pemarah lah begitu ya, yang wataknya itu keras misalnya, atau kasar, ada juga itu istri yang kasar. Ada. Memang pembawaan lahirnya ketika ditelusuri, diusut-usut, ternyata memang dari kecil memang udah pembawaan lahir gitu. Antum sesali itu? Nyesel. Salah pilih. Nggak boleh nyesali takdir. Ya kan? Ya udahlah, udah kita terima. Kita kan nggak tahu. Mungkin nggak tahu kan begitu ya. Karena nggak semua sifat akhlak, tabiat, watak itu kita ketahui tatkala kita menyunting seorang akhwat. Tahu semuanya, mungkin sebagian kecil atau cuma 50%, 100% nggak mungkin lah. Pasti ada sesuatu yang misteri kan begitu ya. Apes-apesnya dapat yang nggak enak lah. Ternyata apa? Kasar. Setelah kita bersama dengannya baru seminggu, udah dibentak-bentak aja. Ya, kasar kata-katanya. Gimana? Antum sesali? Antum sesali nggak? Takdir. Apa yang antum katakan? Ya, apa antum katakan? Apa yang antum katakan? Hah? Alhamdulillah. Ya bagus. Ya bagus, ya itulah. Alhamdulillah ala kulli hal. Cepat kali jawabnya. Ya Pak, cepat kali jawabannya. Ya memang begitulah ya, nggak perlu disesali. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu peluang kita untuk apa? Untuk beramal, amal sabar kan gitu ya, dan berusaha untuk mendakwahi, merubahnya. Ya pasti ada PR-nya lah, ya kan? Pasti ada PR-nya.
Ya, nggak ada sesuatu yang sempurna. Ya, maka dari itu ketika kita menerima kenyataan seperti itu, ya syukuri aja dan anggap aja ini, ya inilah tugas saya jadi suaminya. Gimana supaya dia jadi apa? Makhluk yang lembut kan gitu ya. Tapi bukan lembut. Nah, itu tugas itu. Ya, pahala itu. Apalagi kalau kita bisa merubahnya. Wah, itu pahala itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu ladang amal, Pak. Antum demikian juga kalau istri udahlah dari antum kan nggak dari kecil bersamanya. Ya. Nah, anak antum dapat anak yang ternyata nggak seperti yang diharapkan. Antum sesali juga. Nyesel ini. Enggak. Untuk itulah kita hadir jadi orang tua. Ada orang tua yang banyak kali PR-nya, ada. Ya bukan salahnya juga. Mungkin nggak baca doa itu. Enggak, jangan kayak gitu. Ada kadang udah doa, Pak. Pul-pulan lagi doanya gitu ya. Ya tapi ya itu tadi, kadang-kadang dapat ujian kita. Jadi orang tua ini kan begitu ya. Jangan banding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Wah, enak kali si fulan. Anaknya kayaknya itu. Ya kita kan nggak tahu masalah dia gimana dengan anaknya. Ya kan? Nah, kalau kita kenyataannya dapat anak yang banyak PR-nya, ya sabar dan anggap aja itu ladang amal. Untuk itulah kita hadir sebagai orang tua di sampingnya. Mau terima bersih udah jadi 100% gitu. Antum tinggal longkang kaki, tinggal berleha-leha, bersantai-santai kan enggak. Kan Nabi aja diuji dengan anak-anak juga. Ya, Nabi Nuh berdakwah ratusan tahun termasuk mendakwai anaknya. Paham? Nah, demikian. Dan jangan merasa gagal juga. Gagal jadi suami, gagal jadi ayah, gagal jadi ibu. Cemen. Belum mati udah nyerah. Ya, ya, kan cemen itu. Ya kan? Belum mati udah nyerah. Ya, ntar lu. Sabar. Ya, jangan merasa gagal. Jangan merasa gagal. Gimana pun beratnya ujian itu, ya, jangan merasa gagal. Bahaya itu. Tapi kita harus merasa salah. Iya. Jangan nggak merasa salah. Bahaya. Ya pasti salah itu. Pasti ada salahnya itu kan begitu ya. Nah demikian. Ya karena setiap musibah itu karena dosa kita. Pasti. Musibah apapun itu, pada anak, istri, apapun dia, harta, itu karena dosa kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah, pasti karena salah kita. Maka jangan pernah merasa gagal, tapi wajib merasa salah karena kita banyak salahnya. Ya, paham? Ya, jangan jadi merasa oh, saya suami gagal itu. Ya belum mati lagi, ya udah usaha lagi lah terus, jangan putus asa. Itu kan kata-kata yang mengandung berbau apa? Keputusasaan. Kayak udah nyerah gitu. Ada juga itu suami kan atau orang tua datang curhat, Ustaz saya gagal jadi, ya antum belum mati udah merasa gagal, bahaya ini. Ya, jangan-jangan habis ini bunuh diri, bahaya itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jangan merasa gagal. Ya, kita masih punya waktu untuk berikhtiar. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Apa ya. Ya pasti takdir lah, nggak ada yang terjadi tanpa takdir lah. Itu pasti udah takdirnya lah kan gitu ya. Ya pasti takdirnya lah, udah ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala cerai itu, nggak ada yang terjadi di muka bumi ini tanpa ketetapan dan ketentuan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, pasti itu. Penyebabnya, itu banyak itemnya.
1, 2, 3. Ada yang ya kita katakan apa namanya komplikasi ya, dari banyak kompilasi dari banyak masalah gitu. Oh, iya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang cuma satu masalah aja gitu, langsung cerai gitu. Ada juga. Kan begitu ya. Tapi semua karena takdir ya. Takdirnya memang. Tapi kan kita nggak tahu takdir apa yang terjadi ke depan, kan begitu ya. Maka Allah mengatakan usahakan dulu apa? As-suluh. Damai. Maka ada tahapannya itu. Ya dinasihati kan ya. Kemudian pisah ranjang. Karena talak itu kan di tangan suami. Kata cerai itu dari suami. Maka yang diperintahkan suami. Pertama apa? Nasihati. Yang kedua pisah ranjang. Yang ketiga pukul gitu ya, hukuman ya, fisik gitu ya. Baru terakhir apa? Kalau nggak bisa juga, mentok juga. Libatkan pihak ketiga. Ini suami udah nggak jalan lagi nih, kan gitu ya. Udah 3 tahapan ini dilakukan, mentok semua, kan begitu ya. Artinya apa? Nah, ya harus melibatkan pihak ketiga, pihak luar. Maka datangkanlah juru runding dari pihak sana, dari pihak suami, pihak istri, bertemu, dibicarakan gimana, mau lanjut atau gimana ya. Itu udah tingkat tinggi, udah pembicaraannya. Di atas itu apa? Ya bisa lanjut, bisa cerai, kan begitu. Itu prosesnya kan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ya, saya jawab ini dulu ya. Kalau istri marah, bolehkah kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal? Maksudnya apa ini? Ngerti saya. Istri marah, bolehkah? Boleh kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Antum tahu nggak kenapa ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal itu diucapkan? Itu dulu lah, karena kan doa ini ya. Tahu nggak hadisnya? Hadisnya hadis Aisyah itu. Kenapa Nabi mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal? Kenapa? Karena ucapan ini ada alasannya dalam hadis. Ya, jika gini ini diucapkan. Jika ini diucapkan. Nah, alhamdulillah ala kulli hal ini gimana nih hadisnya ini? Siapa yang ya ini ada apa namanya ya, ada doa lain yang apa namanya, kita pasangannya doa ini. Hah? Ya. Iya, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihah. Ya, lalu posisinya gimana itu? Kapan yang itu, kapan yang ini? Yang dalam hadis, musibah. Iya. Baik. Persisnya ya. Aisyah mengatakan, adalah Nabi jika terjadi sesuatu yang beliau harapkan, sesuai dengan harapan, kita ingin begini, jadinya seperti yang kita harapkan. Bisa jadi ya, kadang-kadang terjadi kan ya, kita inginnya gini, jadinya gitu. Maka Nabi mengatakan apa? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Nah, itu dia. Dan apabila ini pasangannya ya, lawannya nih, apabila terjadi sesuatu yang tidak beliau kehendaki, tidak diinginkan, tidak diharapkan, ya, maunya Nabi begini, tapi ya kadang-kadang takdir berkata lain katanya ya, istilahnya. Yang terjadi lain pula, ya kita ingin begini, yang terjadi begitu, gitu, lain, tidak seperti yang kita harapkan. Jadi lebih khusus daripada cerita nikmat dan musibah, Pak.
Ya kan, yang kita tidak harapkan ini belum tentu musibah, tapi nggak kita harapkan, harapannya nggak seperti ini. Gitu ya. Ya, jadi lebih khusus lagi dia. Ya, begitu hadisnya. Ya, maka Nabi mengucapkan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Nah, kembali kepada pertanyaan ini istrinya marah, apakah sesuatu yang dia kehendaki atau tidak? Kalau dia kehendaki, ya saya marah-marah, ya alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Kalau istri marah itu, ya, gimana coba? Kalau istri antum marah-marah, gimana? Iya. Diam. Kadang-kadang ketika orang marah itu kan ini terkunci ya. Akalnya terkunci. Sebaik apapun kata-kata kita, tetap tanggapannya negatif. Itu dia. Padahal udah doa ini ya, tetap negatif. Ya, itu orang marah itu. Ya. Maka menghadapi orang marah, pertama diam dulu sampai marahnya reda, karena kalau ditanggapi nggak selesai Pak. Kalau kita alhamdulillah ala kulli hal, apa maksudnya? Marah dia panjang lah gara-gara itu gitu ya. Aduh, disyukur, aku marah disyukur-syukurin, nah, padahal bukan itu maksud kita gitu ya. Itulah, orang marah itu nggak bisa dilawan sebenarnya sampai dia tenang marahnya. Ya, dia sudah tenang baru bisa diajak bicara. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Ya, Pak. Nah, terakhir. Hilang, bahaya Pak, temukan lagi. Iya. Iya, jadi maksud sabar itu nggak ada batasnya, supaya nggak salah paham. Bahwa kita juga kita itu dalam kondisi apapun harus sabar. Paham? Kita itu berpindah dari satu bentuk kesabaran kepada bentuk kesabaran yang lain. Bukan berarti kalau misalnya ujungnya cerai itu nggak sabar, belum tentu. Seperti proses misalnya yang sudah dilakukan, proses yang disebutkan di dalam ayat. Ya. Mulai dari nasihat harus sabar, pisah ranjang harus sabar juga itu, mukul harus sabar juga Pak, karena kalau mukulnya nggak sabar babak belur nanti. Ya kan, lanjut melibatkan pihak ketiga harus sabar juga, bercerai harus sabar. Apa kata Allah? Fa imsakun bima'ruf aw tasrihun bi ihsan. Imsak artinya kamu pertahankan dia sebagai istri, pertahankan dia dengan cara yang ma'ruf, atau tasrih engkau ceraikan bi ihsan dengan cara yang baik-baik pula. Itu kan harus sabar juga. Jadi sabar itu nggak boleh hilang Pak, apapun yang kita jalani. Paham? Iya, banyak orang cerai nggak sabar, akhirnya apa? Anjur-anjuran Pak. Justru dia bercerai menjadi bencana dalam hidupnya gitu. Maksudnya dalam Islam itu kan salah satu solusi kan gitu ya. Makanya ada dalam Islam itu cerai itu. Bukan nggak ada. Bukan kita nafikan. Makanya belum tentu orang yang bercerai itu nggak sabar. Tapi bagaimana kita mengawal sabar itu di setiap fase demi fase yang kita jalani itu. Semua proses hidup ini harus dijalani dengan sabar. Yang manis maupun yang pahit. Paham maksudnya? Itu yang kita katakan tadi, sabar itu nggak berbatas. Kenapa? Karena kita berpindah dari satu bentuk kesabaran kepada bentuk kesabaran yang lain. Itu aja kerja kita. Hilang sabar, nah ini yang bahaya ini. Misalnya apa? Antum cerai karena nggak sabar, hilang sabarku. Ya kacau lah Pak. Ya kacau itu. Kita yang kacau, masalah kita juga jadi kacau itu. Ya, berantakan hidupnya. Kenapa? Itu dijalaninya nggak sabar, tanpa kesabaran.
Sama aja antum menjalani proses nasihat, pisah ranjang, memukul tanpa kesabaran, ini juga bahaya. Contohnya memukul, hilang sabaran tuh, antum pukul, masuk rumah sakit, Pak. Bahkan ya mungkin ya bisa ngeri lah. Kan harus sabar juga untuk mengeksekusi kata Quran, wadribuhunna, dan pukullah mereka. Kan harus sabar juga. Bayangkan kalau hilang sabarnya, kan nggak ngaco itu. Makanya sabar itu nggak boleh hilang, nggak boleh berbatas. Dipahami ini? Paham ya? Paham, Pak ya? Kenapa kita katakan sabar itu nggak ada batasnya? Wallahu a'lam. Taib. Mudah-mudahan paham. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.